Raja membunuh tukang cukur setiap minggu. Semua terjadi karena ada tanduk yang tumbuh di kepalanya. Agar tidak dianggap sebagai iblis, setiap tukang cukur yang diundang untuk mencukur rambutnya akan dihabisi. Agar rahasianya tidak dibongkar, dia menggunakan hartanya untuk mengelabui si tukang cukur, lalu mendorongnya masuk ke dalam jurang yang dalam. Setiap minggu raja akan mengirim prajuritnya ke desa untuk membawa tukang cukur yang baru. Namun, karena belum ada tukang cukur yang kembali dari istana, semua penduduk desa jadi panik. Setelah seminggu prajurit kembali lagi ke desa untuk membawa tukang cukur yang baru, pemuda ini terpilih untuk dibawa. Ibunya langsung menangis sedih setelah mendengar anaknya dibawa ke istana. Sebelum pergi, ibunya membuatkan 3 buah pancake sebagai bekal. Lalu para prajurit dengan paksa membawa pemuda itu. Setelah menghadap raja, para prajurit pergi. Raja itu lalu memberi pemuda itu pisau. Dan dia melepas topinya sambil memperlihatkan tanduk di kepalanya. Pemuda itu langsung ketakutan. Namun karena dia berada di hadapan raja, pemuda itu menahan rasa takutnya. Dia lalu mulai bersiap untuk memotong rambut dengan terampil. Dan memotong rambut raja hingga tak bersisa. Pemuda itu lalu menyerahkan pisau kepada raja. Setelah melihat hasilnya, raja tampak puas dengan penampilannya. Sebagai hadiah dia memperbolehkan pemuda itu untuk mengambil emas yang berada di peti harta karun. Pemuda itu langsung membuka peti. Tapi isinya malah kosong. Saat itu raja datang dan langsung mendorongnya agar masuk ke dalam peti. Pemuda itu langsung terjatuh ke dalam sungai. Dia lalu terseret oleh arus air yang deras. Saat bertahan dengan memegang akar pohon, dia gagal dan terserap ke dalam lubang. Raja lalu menutup peti sambil tertawa. Beruntung pemuda itu selamat, namun dia terbangun di tempat yang dipenuhi dengan tulang manusia. Saat pemuda itu sedang beristirahat, ada sesuatu yang bergerak di antara tulang belulang manusia, membuat pemuda itu langsung panik. Dan ternyata seekor ular piton raksasa muncul dan menatap pemuda itu dengan tatapan yang tajam. Pemuda itu lalu mengeluarkan serulingnya dan mulai memainkan sebuah lagu. Hal ajaib terjadi, ular itu mulai berjoget-joget sesuai irama musik yang dimainkan oleh pemuda itu. Dan membuat si ular sangat menyukainya. Pemuda itu lalu memberikan sepotong pancake buatan ibunya kepada si ular, agar dia bisa menolongnya untuk keluar. Pemuda itu akhirnya berhasil keluar di antar ular piton. Pemuda itu mengucapkan selamat tinggal pada ular itu.